Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kontek. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah PPT yang berjudul tentang dampak negatif teknologi kincir angin, mobil listrik, dan teknologi vaksin. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing dengan saya sendiri, Debbie Anggraini Wijaya, dan anggota kelompok saya yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana. Perkenalkan, nama saya Stefanus Putramatu. Perkenalkan, nama saya Mario. Perkenalkan, nama saya Aldo Revaldo. Baik, di sini kami langsung mempresentasikan saja. Yang pertama, saya akan bertanya kepada Ahmad Maulana. Apakah dampak negatif teknologi dari kincir angin? Baik, menjelaskan tentang dampak negatif dari teknologi kincir angin. Teknologi kincir angin atau pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB memiliki beberapa dampak negatif seperti yang pertama, gangguan suara. Putaran turbin angin dapat menimbulkan suara yang bising dan mengganggu, terutama bagi penduduk yang tinggal di dekatnya. Kebisingan ini dapat menyebabkan stres, gangguan tidur, dan perubahan yang tekanan darah. Yang kedua, dampak visual. PLTB memerlukan lahan yang luas, tidak disembunyikan. Penggunaan tiang yang tinggi untuk turbin angin juga dapat mengganggu cahaya matahari yang masuk ke rumah-rumah penduduk. Yang ketiga, masalah ekologi. Pembangunan PLTB dapat mengubah habitat alami dan memengaruhi satwa liar, seperti burung dan kelelawar. Burung dan kelelawar dapat terluka atau mati akibat terbang melewati sudu-sudu yang sedang berputar. Yang keempat, investasi awal besar. Biaya investasi awal untuk membangun PLTB cukup tinggi, karena harus memasang turbin beserta dengan infrastruktur jaringan listrik. Baik, terima kasih. Itu dampak negatif teknologi kincir angin. Baik, terima kasih untuk Ahmad Maulana. Selanjutnya, saya akan bertanya kepada Watu, apa dampak negatif dari teknologi mobil listrik? Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan dampak negatif teknologi mobil listrik. Yaitu di Indonesia dampak negatif tersebut termasuk dampak negatif terhadap lingkungan, pasarnya, percepatan implementasi kebijakan kendaraan listrik menjadi tantangan baru bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan lebih dari 600 pembangkit listrik yang ada di Indonesia adalah berbasis batu bara dengan faktor emisi jaringan listrik nasional di atas 780 gram CO2 EQ per kWh. Dampak negatif mobil listrik: pencernaan lingkungan di perairan. Dalam proses pembuatan baterai kendaraan listrik, banyak sekali logam dan mineral yang digunakan sebagai kolbak nikel dan litium. Pengambilan mineral tersebut menghasilkan limbah dan dampak lingkungan yang serius. Terus yang kedua, dampak negatif mobil listrik: baterai sulit didaur ulang. Baterai kendaraan listrik memiliki umur pakai terbatas. Setelah itu, mereka harus dibuang dan didaur ulang. Namun limbah dari baterai tersebut cukup berbahaya dan sulit untuk didaur ulang. Yang ketiga, pembangkit listrik tetap saja berkontribusi polusi berat. Walaupun kendaraan listrik tidak mengeluarkan emisi gas buang saat digunakan, pembangkit listrik yang memasuki listrik untuk kendaraan listrik tersebut dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca. Yang keempat, kurang efisien. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bang Watu. Selanjutnya di sini saya akan menanyakan
dampak negatif teknologi dari vaksin yang akan dijelaskan oleh Bang Mario. Baik, terima kasih. Di sini saya dampak negatif teknologi vaksin. Efek samping yang dapat terjadi setelah penyuntikan vaksin COVID-19 antara lain yaitu satu, yang pertama bengkak pada area yang disuntik. Efek samping vaksin suntik paling umum terjadi adalah area yang disuntikkan, biasanya lengan mengalami bengkak, merah, gatal. Yang kedua, kelelahan. Kelelahan bisa menjadi tanda bahwa imunitas tubuh sedang membentuk antibodi. Rasa lelah ini biasanya akan hilang dengan sendirinya dalam jangka waktu 1-2 hari. Yang ketiga yaitu demam. Sama halnya dengan pembengkakan dan kelelahan, respon imunitas tubuh dalam membuat antibodi juga dapat memicu efek. Yang keempat, sakit kepala. Beberapa vaksin seperti vaksin COVID-19 dapat menimbulkan sakit kepala. Efek samping ini menjadi tanda bahwa sistem imunitas tubuh berfungsi dengan baik. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.